Halo teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Cara Jitu. Nah, di video kali ini saya akan eh, bertutorial ya, yaitu bagaimana sih cara pengukuran hambatan dalam atau cara pengukuran pasif. Nah, teknik ini sangat penting sekali bagi pemula untuk melakukan perbaikan HP. Ini adalah teknik dasarnya, teknik dasar mengukur atau teknik dasar menggunakan multitester atau avometer seperti ini. Nah, di sini saya akan coba untuk gambarkan dulu. Di sini saya menggunakan HP Nokia ya. Kita ambil yang ringan-ringan aja dulu, yang simple-simple aja. Dan teknik ini pun dapat diterapkan di HP Android merek apapun. Ya, caranya sih ya sama gitu, tapi ya ada perbedaan sedikit. Nah, langsung saja di sini saya akan coba untuk gambarkan. Di sini ada ibaratnya ini soket LCD ya, dan juga IC CPU. Nah, tentunya jalur dari soket LCD ini langsung menuju CPU ya. Nah, bagaimana cara untuk mengukurnya? Di sini saya akan gambarkan. Ini adalah soket LCD-nya dan ini adalah jalur-jalurnya ya. Ibaratnya jalurnya seperti ini gitu. Nah, ini adalah CPU-nya. Otomatis jalur ini akan ada yang namanya filter atau resistor. Nah, seperti ini. Ini saya ibaratkan ada 4 bah. Walaupun di sini ada banyak ya. Ini adalah contoh saja. Nah, di sini ada filter-filter atau resistor yang nantinya akan langsung terhubung ke CPU. Seperti ini. Nah, di dalam CPU ini tentunya ada banyak sekali rangkaian atau transistor-transistor yang saling terhubung. Jadi, di dalam CPU ini kan ada ground ini ya. Ibaratnya ini ground. Ground. Jalur ini pastinya akan terhubung ke ground melalui transistor-transistor ini, tetapi memiliki nilai yang sangat kecil sekali. Jadi cara mengukurnya adalah dari sini ya teman. Cara mengukurnya apakah jalur yang dari LCD ini ke CPU ini masih terhubung apa tidaknya. Jadi kita harus menggunakan bantuan dari ground tersebut. Ini adalah cara pengukuran hambatan dalam. Karena jalur ini pastinya akan terhubung ke ground jika jalurnya yang dari CPU ini ke konektor ini tidak ada yang putus. Otomatis kalau diukur menggunakan avometer kali 1K, maka di konektor atau di jalur ini pasti akan ada nilainya. Jadi apabila di sini putus, kita ukur dari sini terhadap ground, otomatis tidak ada nilainya karena terputus itu. Entah putusnya di jalur ini atau di resistornya sendiri. Oke. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk demokan mana jalur yang putus dan mana yang tidak. Di sini saya sarankan untuk menggunakan kilovolt dengan satuan kilovolt atau 1 kilo lah. Kalau 10 ohm ini nanti hasilnya nggak terlalu kelihatan. Jadi kita harus menggunakan yang 1 kilo atau
kilo ohm. Langkah pertama kalian harus 0 ke 0. Oke. Ini udah terzero. Nah, cara mengukur jalur-jalur ini masih terhubung ke CPU atau tidak. Nah, kita harus menggunakan bantuan dari groundnya sendiri, atau misalnya dari kaleng ini, atau ini juga ground ini. Yang hitam-hitam ini ground. Nah, kenapa nggak langsung aja ke CPU-nya gitu? Jadi ibaratnya kita ukur dari jalur LCD ini, kita langsung ke CPU-nya gini. Nah, tentunya kita pun harus membongkar atau mencopot CPU-nya, dan itu ada resikonya gitu. Hanya untuk mengukur jalur saja kita harus membongkar CPU-nya, mencopot CPU-nya. Itu kan ada resikonya. Jadi kita harus menggunakan teknik pengukuran hambatan dalam. Caranya seperti ini, teman-teman. Ini hanya untuk mengukur jalurnya putus atau tidak gitu. Terserah ya, mau yang hitam ke ground atau yang merah ke ground. Kita terserah, nggak apa-apa, dibalik-balik juga nggak apa-apa. Ini kan ground. Nah, ini terhubung. Nah, caranya seperti ini, kalian ukur saja satu persatu. Nah, ini ground karena tersambung mentok, itu ground ya, pinggir. Di sini juga ground. Kita akan mulai. Nah, cara ini hanya jalur yang menuju CPU ya, tapi kalau untuk dua jalur ini kan jalur buat lampu, jadi kita nggak perlu ukur. Kita hanya memerlukan yang terhubung ke CPU atau jalur displaynya. Saya akan ukur satu persatu. Nah, jika jarum bergerak, berarti jalur dari konektor ini ke CPU aman. Kita nggak perlu ngotak-atik itu, jalur ini aman. Kita pindah lagi. Nah, kalau masih bergerak terus berarti ya aman jalurnya. Kita pindah, masih aman. Oke, jalurnya aman. Kalau mentok ke 0 berarti itu jalur ground. Nah, kayak gini yang ukurnya ya. Ini kalau bergerak aman. Nah, di sini ada satu yang tidak bergerak. Yang ini kan nomor 1, terus ini ada satu yang tidak bergerak. Dapat saya pastikan jalur ini menuju CPU-nya terputus. Jadi kita harus mencari jalurnya menuju CPU. Jalurnya itu larinya kemana dulu, yaitu dengan bantuan skema tentunya. Jika servis HP tidak menggunakan skema, ya tentunya kita akan kebingungan ya. Jadi skema itu sangat penting sekali. Nah, di sini ada jalur yang terputus satu, itu di bagian sini. Yang ini ya. Yang ini terputus. Kemungkinan ada di bagian filternya atau di mana, nanti saya akan cari tahu dulu. Oke, saya akan cari-cari tahu dulu di Google, kemungkinan ada ya. Cek aja jalur display untuk HP tipe ini. Ini tipe 1208 kalau nggak salah. 1202 apa 1208. Nah, saya hanya membagikan tekniknya seperti itu gitu. Jadi cara mengukurnya itu seperti itu, teman-teman. Cara mengukur ini dapat diterapkan juga di misalnya mic gitu ya. Bisa saja seperti ini. Ini adalah teknik pengukuran hambatan dalam. Jadi kalau diukur nggak bergerak, ya dapat saya pastikan jalur itu putus menuju CPU-nya ataupun menuju ICPA apabila speaker.
Nah ini speaker apa mic-nya ya, mic-nya. Nah ini masih berjalan, berarti jalurnya normal. Nah ini dua-duanya masih normal, berarti jalurnya pun normal gitu, nggak masalah jalurnya. Untuk speaker juga sama seperti itu. Ini kan konektor speaker. Nah kita ukur saja seperti ini. Nah kalau nggak bergerak berarti jalurnya putus. Kalau diukur normal seperti ini tapi speakernya nggak bisa, ya otomatis kalian harus mengganti speakernya. Kalau nggak ya IC speakernya mungkin yang bermasalah. Kalau jalurnya ini aman. Nah cukup sekian videonya. Ini hanya saya bagikan teknik ukur dasar saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe cara itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia hasilnya teman-teman, yang tadinya putus di sini, yang putus, yang tadi tidak ada hambatan, sudah saya jumper ke jalurnya di sini. Nah ini cara jumpernya saya lihat di tutorial Google ya, bukan tutorial ya. Di gambar ada atau skema. Kita akan tes. Tidak. Nah, ini sudah bisa menyala. Oke, terima kasih.